Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan aku Sarah Apriliani. Aku adalah mahasiswi dari Politeknik Negeri Malang, jurusan D4 Manajemen Pemasaran. Dan aku adalah salah satu penerima Jarum Beasiswa Plus angkatan 35. Nah, pasti teman-teman yang buka video ini atau klik video ini udah penasaran nih gimana caranya bisa menerima beasiswa ini. Ini adalah hal yang paling kalian inginkan dari awal kalian ngeklik video ini, yaitu syarat dasar untuk menjadi beasiswa Jarum. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa cek di websitenya di sini. Selanjutnya adalah seleksi yang harus teman-teman terjang ketika kalian sudah memenuhi persyaratan dasar tersebut. Yang pertama adalah seleksi berkas, di mana teman-teman ketika misal merasa sudah melengkapi persyaratan tersebut, teman-teman boleh dan harus atau wajib banget untuk ngirim melalui ekspedisi, di mana nanti alamatnya juga akan tertuliskan di tempat kalian mendaftar itu. Karena kalian bakalan mendaftar dulu di website itu, dan kalian bakal dapat kode pesertanya, terus habis itu dapat apa ya? Pokoknya ada hal-hal yang harus, ada form yang kalian isi, terus kalian harus cetak, dan kalian lengkapi berkas-berkas tersebut, dan baru dikirimkan di alamat yang tercantum. Nah, seperti itu. Oh ya, aku bakal ngasih tips nih untuk poin yang pertama, yaitu seleksi berkas. Tipsnya adalah ketika kalian mau ngirim itu, dan kalian ngerasa kayak, aduh aku tuh mau hemat-hemat aja ngirim berkasnya. Nah, kalian boleh nih mengajak teman kalian untuk daftar bareng dan ngirim bareng menjadi satu paket yang sama. Oh ya, satu lagi nih, yang sering diabaikan adalah kalian deadliners, di mana kalian nggak langsung kirim si file itu. Misal nih, filenya sudah terpenuhi dari beberapa hari mengurusnya, kalian sudah, oh ini udah lengkap, tapi kalian tuh pending untuk ke pengirimannya. Kayak kalian, aduh ntar aja deh hujan, aduh males banget, panas gitu. No, kalian nggak boleh kayak gitu, dan kalian nggak boleh deadliners, karena di situ kan ekspedisi ya. Kalau misalnya email kalian kirim menit itu akan sampai menit itu, tapi kalau misalnya ekspedisi kalian nggak tahu apa yang akan terjadi, dan kalaupun misalnya akan dikirim sekilat apakah itu. Dan saran dari aku adalah kirim jauh-jauh hari sebelumnya, jangan tunggu tanggal deadline atau beberapa hari mepet deadline. No, jangan. Itu adalah hal yang kalian harus lakukan pertama kalau misalnya kalian mau jadi beasiswa Jarum. Nah, selanjutnya adalah ketika teman-teman udah mengirimkan berkas-berkasnya. Setahu aku nih, kalau misalnya tahun lalu aku udah nunggu berbulan-bulan, terus di website itu kalian pasti dibolehin dan harus ya diwajibkan untuk login pakai kode yang aku tadi bilang. Kalau misalnya kalian mendaftar itu, kalian akan mendapatkan kode dan juga passwordnya. Nah, ketika kalian masuk, kalian mendapatkan pengumuman antara kalian keterima untuk seleksi selanjutnya ataupun tidak. Dan ketika kalian diterima untuk mengikuti seleksi selanjutnya, kalian diwajibkan untuk mencetak bukti. Kalau nggak salah ya. Seleksi selanjutnya adalah seleksi tes tulis. Nggak boleh dicontoh ya, tapi waktu itu aku tidak berbuat apa-apa untuk latihannya, dimana yang lain mungkin sempat latihan. Dan mungkin tips dari aku adalah kalian tidak usah seambisius itu, boleh berambisi tapi tidak ambisius, dan ya let it flow aja, jangan merasa itu tuh beban. Karena kalau misalnya aku nih, kenapa aku tidak belajar dengan giat dan lain-lain, karena ketika aku menganggap itu sangat serius, aku bakal menghasilkan output yang tidak maksimal. Mau tes tulis ini, kalian harus banyak-banyak berdoa dan meminta restu kepada kedua orang tua. Itu adalah tips yang selanjutnya. Lalu, sepertinya nih, tes tulis itu aja. Tapi aku bakal ngasih tips di tes tulis, yaitu di tes psikologisnya ini menurutku be original aja, jadi diri kalian. Kalian cuma harus tahu kayak di psikologis itu nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Yang ada itu adalah kriteria yang mereka inginkan dan mereka butuhkan. Kalian nggak tahu kan kriteria dari Jarum Beasiswa Plus ini apa? Jadi saran dari aku sih, just be yourself. Oh ya, jadi poin dari yang aku omongin tadi adalah bukan untuk tidak belajar ataupun untuk tidak berambisi, tapi secukupnya aja. Jangan berlebihan, dan kalaupun misalnya kalian butuh well prepared, oke, silakan. Kalian jangan determined untuk kayak aku harus bisa, aku harus mengerjakan itu dengan baik. Ketika kalian sudah determined dan kalian stressed out, kalian tidak akan memberikan output yang sebaik itu. Jadi tips selanjutnya adalah
relax. Poin yang ketiga adalah seleksi. Ada deh. Serius ini aku nggak tahu ya, aku boleh nyebutin atau enggak. Seleksi ini diadakan di beberapa kota dan ada yang ditiadakan di beberapa kota. Jadi aku nggak berani nyebutinnya. Jadi di tes ada deh ini nggak semuanya bisa ikut. Berkurangnya peserta adalah dari dari seleksi berkas peserta berkurang. Terus seleksi tes tulis peserta berkurang. Lalu ke tes ada deh ini di mana peserta tidak diakui ya, di mana peserta itu ketika ada di tes ada deh ini otomatis kalian akan diwawancara. Pokoknya di tes ada deh ini tips dari aku adalah jadi diri kalian sendiri. Kalau misalnya kalian nggak bisa mengubah pribadi kalian dalam satu malam, psikologis kalian dalam satu malam, of course kalian harus memperbaiki kegiatan kalian sehari-hari agar menjadi lebih positif. Otomatis dampaknya akan ke tes ada deh ini. Nah, karena anak-anaknya sudah berkurang itu, kalian akan semakin nervous, tapi nggak apa-apa, karena kalian nothing tulus. Saran dari aku, kalian harus mempersiapkan mau kalian diwawancarai hari yang sama ataupun hari yang berbeda, dan pastikan kalian on time dengan positive minded itu. Marilah kita berpindah dari poin 3 ke poin 4, yaitu sesi wawancara. Orang udah megang nih hasil tes kalian, tes tulisnya gimana, rangkumannya gimana tentang misal gambar-gambar kalian yang memiliki arti sendiri. Jadi ketika apa yang kalian ucapkan dengan apa yang ada di dokumen ini berbeda dan tidak match, artinya ada sesuatu yang janggal dong. Dan otomatis tetot. Intinya jangan ngarang aja kalau diwawancara gitu kan. Sama jangan nervous, kasih positive vibes, maka orang yang mau wawancari kalian juga akan memberikan positive vibes. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, sudah sampailah kita di akhir dari segala poin-poin itu, di mana kalian itu setelah wawancara ya udah pulang aja dengan ya udah nggak usah dibahas lagi kayak yang aku bilang ketika kalian tes dan apapun sebagainya, kalian tidak boleh membandingkan hasil kalian dengan yang lainnya karena kalian tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Daripada kalian sudah membuat mood yang jelek dengan segala perbedaan dari perbandingan kamu dan teman-temanmu, lebih baik tidak usah dibahas, pulang berdoa ya udah gitu kan. Karena setahu aku nih kalau misalnya di angkatanku pengumumannya itu nggak lama setelah itu, sekitar 2 minggu lagi login masih pakai kode yang sama, cek kalau misalnya kalian keterima. Selamat, alhamdulillah. Kalau misalnya kalian ketolak, nggak apa-apa, karena kalian sudah mendapatkan banyak banget pengalaman yang beratus-ratus ribu orang mencoba untuk bisa ada di posisi itu, di titik itu, dan kalian sudah mencapai itu gitu. Saran-saran dari aku masih ada nih yang terakhir. Kalian nggak boleh takut untuk mencoba, karena kalau misalnya kalian nggak nyoba, jawabannya cuma satu, yaitu gagal. Ketika kalian nyoba, jawabannya ada 2 nih, gagal ataupun berhasil. Aku ingat satu quotes yang disampaikan sama temanku, sometimes you win, always you learn. Jadi mau kalian gagal ketika kalian mencoba, setidaknya kalian belajar hal baru. Tapi satu nih, yang aku dapetin sekarang adalah ketika aku sudah menjalankan leadership development, artinya kalian harus pasang satu visi, apa tujuan kalian, dan ketika kalian sudah punya satu tujuan yang bulat, kalian tahu harus ngapain. Dan ketika kalian hilang arah, kalian masih punya satu benang untuk terus diikuti, yaitu visi kalian. Sudahlah ya basa-basinya. Ya aku hanya ingin menyelamati kalian yang masih jauh. Kalian artinya punya banyak waktu untuk terus mengusahakan syarat-syarat tersebut. Yang sudah dekat, marilah untuk tetap terus bersemangat. Yang sudah melewatinya, kalau misalnya gagal, aku percaya kalian bakal ngedapetin banyak hal yang lebih baik. Dan besuan jarum yang keterima, mari kita melakukan apapun yang bisa bermanfaat untuk kita, lingkungan kita, dan semua orang. Itu aja dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.